Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nasaret dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita dalam acara Embun Pagi. Membalas setiap kebaikan dengan perbuatan yang baik adalah hal yang biasa dan yang harus dilakukan. Tetapi bagaimana dengan membalas kejahatan dengan kebaikan? Ibu Pendeta Maria Mleret Bangsaga akan membawa kita dalam renungan pagi hari ini. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari 1 Samuel 24 ayat 18 yang berkata demikian. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada cerita seorang pria, seorang pemburu yang sedang berjalan menyusur hutan untuk berburu. Setelah beberapa saat dia berjalan, dia merasa lelah dan dia ingin beristirahat. Saat dia sedang beristirahat, dia mendengar suara gaduh yang tidak jauh dari tempatnya duduk. Ia pun segera bergegas menuju ke asal suara itu. Ternyata ada seekor rusa yang cukup besar sedang terjebak dalam tanah lumpur. Waduh, rezeki nomplok nih, pikir sang pemburu tersebut. Sementara ia sedang mengarahkan bidikannya, ia memperhatikan rusa itu dengan sekuat tenaga berjuang untuk keluar dari lumpur. Tetapi berkali-kali rusa itu mencoba, dia selalu gagal dan jatuh. Semakin sang pemburu memperhatikan rusa itu, semakin ia merasa kasihan. Ia tidak sampai hati menarik busur panahnya untuk membunuh rusa tersebut. Ia pun mengurungkan niatnya. Dia meletakkan panahnya mendekati rusa itu dan kemudian dengan sekuat tenaga ia menolong rusa itu agar rusa itu bisa keluar dari lumpur. Sang rusa pun berlari meloncat setelah dia berhasil diangkat dari lumpur. Setelah pulang ke desanya, pemburu ini menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya. Kata temannya, "Kenapa kamu melepaskan rusa itu?" Lalu jawab sang pemburu, "Aku merasa kasihan. Aku tidak tega." Itu jawabannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, andaikan saja seseorang yang pernah menyakiti kita tiba-tiba berada dalam kondisi yang sangat lemah di hadapan kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjatuhkan atau menyakiti orang tersebut, atau berbelas kasihan seperti sang pemburu terhadap rusa yang baru saja saya ceritakan? Kita belajar dari Daud. Daud bisa saja membunuh Saul, karena ketika Saul bertemu dengan Daud di dalam gua, Saul dalam keadaan yang tidak siap. Daud bisa saja dan punya alasan untuk membunuh Saul, tapi yang dilakukan Daud adalah dia menunjukkan rasa belas kasihan. Daud menyadari bahwa penghakiman dan pembalasan adalah haknya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memandang orang lain, orang yang bersalah kepada kita sekalipun, dengan mata penuh belas kasih. Kasih senantiasa berusaha memberi pertolongan, dan kasih tidak pernah berusaha untuk menyakiti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi ini. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menjadi teladan di sepanjang hari ini dan juga dalam hari-hari kehidupan kami ke depan. Kami siap melangkah, melakukan perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini. Pertolongan Tuhan selalu kami minta dan pohonkan saat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.